Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Gratis. Kali ini saya masih membahas tentang sosial ekonomi dengan subjudul mobilitas sosial dan penduduk. Jadi saya akan menjelaskan pengertian mobilitas mobilitas sosial. Jadi secara etimologi kata mobilitas merupakan terjemahan dari kata mobility yang berasal dari kata mobile dalam bahasa Inggris yang berarti gerak aktif. Dan secara harafiah mobilitas sosial berarti gerakan dalam pola masyarakat. Mobilitas sosial adalah satu gerakan dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Jadi struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antar individu dengan kelompok dan hubungan antar individu dengan kelompoknya, seperti itu. Terus kemudian ada beberapa pengertian mobilitas sosial menurut Pak Al-Hardy. Yang pertama, Henry Clay Smith 1968 mengatakan mobilitas sosial adalah gerakan dalam struktur sosial atau gerakan antar individu dan kelompoknya. Yang selanjutnya menurut Haditono 1991 mengatakan mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lainnya tetapi sejajar. Terus kemudian yang selanjutnya Paul B. Horton dan Chester L. Hunt tahun 1992 mengatakan mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu sosial ke sosial yang lainnya, seperti itu. Terus kemudian cara untuk melakukan mobilitas sosial di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama, perubahan standar hidup. Jadi kenaikan penghasilan tidak menaikkan status secara otomatis, melainkan akan merefleksikan suatu standar hidup yang lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi peningkatan status. Saya kasih contoh di sini, misalnya seorang pegawai rendahan karena keberhasilan dan prestasinya diberikan kenaikan pangkat menjadi seorang manajer ya. Jadi sehingga tingkat pendapatan naik. Jadi status sosial di masyarakat tidak dapat dikatakan naik apabila ia tidak mengubah standar hidupnya. Misalnya jika dia memutuskan untuk tetap hidup sederhana seperti ketika ia menjadi pegawai rendahan. Terus kemudian selanjut contohnya tentang perkawinan ya. Jadi sini ada cara untuk melakukan mobilitas sosial, pergerakan yang tadi saya katakan di awal tentang pertama itu perubahan standar hidup. Yang kedua itu perkawinan ya. Perkawinan untuk meningkatkan status sosial yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui tentunya dengan perkawinan. Contohnya seorang wanita yang berasal dari keluarga sederhana menikah dengan laki-laki dari keluarga yang kaya, otomatis si wanita tersebut menaikkan tingkat statusnya. Terus kemudian selanjutnya perubahan tempat tinggal. Untuk meningkatkan status sosial, seorang dapat berpindah tempat tinggal dari tempat tinggal yang lama ke tempat tinggal yang baru, atau dengan cara merekonstruksi tempat tinggalnya dengan yang lama menjadi yang lebih megah dan indah atau mewah. Jadi secara otomatis seseorang yang memiliki tempat tinggal mewah akan disebut sebagai orang kaya di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan terjadinya gerakan sosial ke atas. Kemudian selanjutnya perubahan tingkah laku. Untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, maka berusaha menaikkan status sosialnya dan mempraktikkan bentuk-bentuk tingkah laku kelas yang lebih tinggi yang diaspirasikan sebagai kelasnya. Bukan hanya tingkah laku, tapi juga pakaian, ucapan, minat, dan sebagainya. Dia merasa dituntut untuk mengaitkan dirinya dengan kelas yang diinginkannya. Saya kasih contoh agar penampilannya meyakinkan dan dianggap sebagai orang dari golongan atas. Ia selalu mengenakan pakaian yang bagus-bagus ya. Jadi jika bertemu dengan kelompoknya, ia berbicara dengan menyelipkan kata-kata asing atau bahasa Inggris. Terus kemudian selanjutnya perubahan nama. Dalam suatu masyarakat, sebuah nama diidentifikasikan pada posisi sosial tertentu. Gerak atas dapat dilaksanakan dengan mengubah nama yang menunjukkan posisi sosial yang lebih tinggi tentunya. Seperti itu. Contohnya di kalangan masyarakat feodal Jawa, seorang yang memiliki status sebagai orang kebanyakan mendapat sebuah sebutan Kang di depan nama aslinya ya. Setelah diangkat sebagai pengawas pamong praja, sebutan dan nama berubah sesuai dengan kedudukan yang baru seperti Raden. Jadi awalnya dipanggil Kang karena dia statusnya tinggi, maka disebut Raden. Terus kemudian faktor penghambat mobilitas sosial. Di sini ada beberapa faktor yang menghambat ya. Yang menghambat yang pertama terjadinya perbedaan kelas rasial seperti yang terjadi di Afrika Selatan pada masa lalu, di mana ras kulit putih berkuasa dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam
untuk dapat duduk bersama-sama di dalam pemerintahan sebagai penguasa. Sistem ini disebut apartheid dan dianggap berakhir ketika Nelson Mandela, seorang kulit hitam, terpilih menjadi presiden di Afrika Selatan. Terus kemudian yang selanjutnya agama. Jadi seperti yang terjadi di India menggunakan sistem kasta ya. Jadi hal-hal yang menghambat mobilitas sosial tadi, yang pertama perbedaan kelas rasial, terus kemudian agama, kemudian yang selanjutnya adalah diskriminasi kelas. Dalam sistem kelas tersebut, jadi di sini di diskriminasi kelas, dia sistem kelas terbuka dapat menghalangi mobilitas ke atas. Hal ini terbukti dengan adanya pembatasan suatu organisasi tertentu dengan berbagai syarat dan ketentuan sehingga hanya sedikit orang yang mampu mendapatkannya. Contohnya misalnya anggota DPR yang dibatasi hanya 500 orang, sehingga hanya 500 orang yang mendapatkan kesempatan untuk menaikkan status sosialnya menjadi anggota DPR. Jadi itu namanya diskriminasi kelas. Kemudian selanjutnya kemiskinan. Kemiskinan dapat membatasi kesempatan bagi orang untuk berkembang dan mencapai suatu tujuan sosial tertentu. Contohnya di sini si A memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena kedua orang tuanya tidak bisa membiayai, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya. Terus yang terakhir, perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya. Terus kemudian bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang dalam mobilitas sosialnya. Contohnya Pak Amir, seorang warga negara Amerika Serikat, mengganti kewarganegaraan dengan kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini mobilitas sosial Pak Amir tersebut dengan mobilitas sosial horizontal karena gerak sosial yang dilakukan oleh Pak Amir tidak mengubah status sosialnya. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek-objek sosial dari suatu kedudukan ke sosial kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Jadi sesuai dengan arahannya, mobilitas sosial vertikal dapat dibagi menjadi dua ya. Mobilitas vertikal climbing, mobilitas sosial sinking ya, ke atas dan ke bawah. Climbing itu ke atas, sinking itu ke bawah. Kemudian mobilitas sosial yang ke atas itu seperti apa sih? Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing mempunyai dua bentuk utama. Yang pertama, masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi. Masuknya individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi di mana kedudukan tersebut telah ada sebelumnya. Contoh, semisal si A adalah seorang guru sejarah di salah satu SMA. Karena memenuhi persyaratan, ia diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut. Terus kemudian contoh yang selanjutnya, membentuk kelompok baru. Membentukkan suatu kelompok baru memungkinkan individu untuk meningkatkan status sosialnya, misalnya dengan mengangkat dirinya sebagai ketua organisasi. Contohnya pembentukan organisasi baru memungkinkan seseorang untuk menjadi ketua dari organisasi tersebut sehingga status sosialnya naik. Kemudian mobilitas vertikal sinking ya. Mobilitas vertikal ke bawah mempunyai dua bentuk utama. Yang pertama, turunnya kedudukan individu turun ke kedudukan yang sederajat lebih rendah. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian turunnya derajat kelompok individu menjadi turun yang berupa disintegrasi kelompok sebagai kesatuan. Kemudian mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi secara umum berarti mobilitas dua generasi atau lebih, misalnya generasi ayah ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup baik naik ataupun turun dalam suatu generasi. Penekanannya bukan pada perkembangan turunan itu sendiri, melainkan pada perpindahan status sosial suatu generasi ke generasi lainnya. Selanjutnya mobilitas disintegrasi. Mobilitas intragenerasi. Mobilitas sosial intragenerasi adalah mobilitas yang dialami oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu generasi. Seperti itu. Kemudian gerakan sosial
geografis. Gerakan sosial ini adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain, seperti transmisi, urbanisasi, dan migrasi. Kemudian yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Di sini ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu perubahan kondisi sosial, struktur kasta dan kelas dapat berubah dengan sendirinya karena adanya perubahan dari dalam dan dari luar masyarakat. Kemudian ekspansi teritorial dan gerakan populasi. Ekspansi teritorial dan perpindahan penduduk yang cepat membuktikan ciri fleksibilitas struktur stratifikasi dan mobilitas sosial, misalnya perkembangan kota, transmigrasi, bertambah dan berkurangnya penduduk. Selanjutnya ekspansi teritorial dan gerakan populasi. Situasi yang membatasi komunikasi antar strata yang beraneka ragam memperkokoh garis pembatas di antara strata yang ada dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara mereka dan akan menghalangi mobilitas sosial. Kemudian tingkat fertilitas kelahiran yang berbeda. Kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan rendah cenderung memiliki tingkat fertilitas yang tinggi. Pada pihak lain, misalnya masyarakat kelas sosial yang lebih tinggi cenderung membatasi tingkat reproduksi dan angka kelahiran. Pada saat itu, orang-orang dari tingkat ekonomi dan pendidikan yang lebih rendah mempunyai kesempatan untuk banyak memproduksi dan memperbaiki keturunan kualitas. Seperti itu. Kemudian, dalam akses pendidikan, jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mempermudah orang untuk melakukan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperoleh saat menjadi peserta didik, ya, seperti itu. Terus kemudian saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama itu angkatan bersenjata ya. Angkatan bersenjata merupakan salah satu saluran mobilitas sosial. Angkatan senjata merupakan organisasi yang dapat digunakan untuk saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan yang disebut kenaikan pangkat. Misalnya seorang prajurit yang berjasa pada negara karena menyelamatkan negara dari pemberontakan, ia akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Kemudian lembaga-lembaga keagamaan. Lembaga-lembaga keagamaan dapat mengangkat status sosial seseorang, misalnya orang yang berjasa dalam perkembangan agama seperti ustadz, pendeta, biksu, dan lain-lain. Selanjutnya lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator yang bergerak dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Kemudian organisasi politik. Seperti angkatan bersenjata, organisasi politik memungkinkan anggotanya yang loyal dan berdedikasi tinggi untuk menempati jabatan yang lebih tinggi sehingga status sosialnya meningkat. Selanjutnya, organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi seperti perusahaan koperasi, BUMN, dan lain-lain dapat meningkatkan tingkat pendapatan seseorang. Semakin besar prestasinya, maka semakin besar jabatannya. Selanjutnya, organisasi keahlian. Orang yang rajin menulis dan menyumbangkan pengetahuan pada kelompok pasti statusnya akan dianggap lebih tinggi daripada pengguna biasa. Terus kemudian perkawinan. Sebuah perkawinan dapat menaikkan status seseorang yang menikah dengan seorang yang memiliki status terpandang dan dihormati karena pengaruh pasangannya. Kemudian selanjutnya tentang mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Lengkapnya migrasi. Ya. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain di lokasi geografis yang berbeda dengan tujuan menetap. Setiap terjadi migrasi mengakibatkan terjadinya perubahan tempat tinggal dari suatu lokasi geografis tertentu ke lokasi geografis lainnya. Berdasarkan ruang gerak dan jangkauan, migrasi dapat dibagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk antar negara ke negara lain. Ya, migrasi internasional ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Kemudian selanjutnya migrasi nasional.
Migrasi nasional yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara. Migrasi nasional terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Terus kemudian transmigrasi, perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya. Terus kemudian ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Kemudian selanjutnya migrasi musiman, perpindahan penduduk yang terjadi pada musim-musim tertentu. Kemudian selanjutnya migrasi sirkuler, yaitu perpindahan penduduk sementara karena mendekati tempat pekerjaan. Oke, terima kasih untuk materi kali ini, masalah mobilitas sosial dan penduduk. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.